Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan menunjukkan lagi bonsai kelapa media air dalam botol kemasan air galon ya teman-teman semuanya. Air galon Le Minerale yang kita jadikan tempat budidaya ikan gupi teman-teman. Dan kita satu padukan, kita kolaborasikan dengan bonsai kelapa media air supaya penampilannya lebih cantik, lebih nyentrik tentunya, dan menyatukan dua hobi sekaligus teman-teman. Ikuti, simak sampai selesai. Kita akan melakukan makeover dan perawatannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan langsung saja ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia penampilan bonsai kelapa media air dalam galon teman-teman ya. Ini galon air Le Minerale kemasan besar ya, galon gede, yang saya jadikan tempat budidaya ikan gupi yang saya satu padankan. Saya kolaborasikan dengan bonsai kelapa media air yang kita jadikan ya dua hobi sekaligus teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan melakukan perawatan makeover sekaligus. Ini kita akan melepas kain penutup bonsai kelapanya yang sebelumnya kain ini kita jadikan media atau apa namanya ya, untuk mengamankan akar bonsai kelapa yang saat itu masih pendek. Jadi sebagai media supaya menjaga kelembaban akar bonsai kelapa supaya bisa tumbuh dengan baik sampai menyentuh airnya teman-teman. Dan setelah menyentuh airnya dengan baik teman-teman ya, sudah tumbuh sampai ke bawah, kita lepas. Sudah saatnya kita lepas untuk kainnya supaya tidak mengganggu penampilan bonsai kelapanya teman-teman. Dan langsung kita masukkan lagi teman-teman semuanya, kita tempatkan lagi bonsai kelapanya di galon. Tetap kita gunakan baut teman-teman. Jadi sebelumnya kita menggunakan baut untuk mengunci bonsai kelapanya supaya tidak lepas. Yang sebelumnya kita satukan ya, kita pakai kain penutup yang sudah kita jelaskan tadi fungsinya. Kita masih gunakan juga untuk bautnya untuk mengunci bonsai kelapanya supaya tidak jatuh teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan tali, tapi kita menggunakan baut untuk mengunci kedudukan batok atau apa namanya ya, ini kelapanya teman-teman ya, supaya tidak goyang, supaya tidak lepas teman-teman. Dan kita pastikan kanan kirinya kekunci dengan baik. Kita gunakan 2-3 baut teman-teman ya, supaya kokoh bonsai kelapanya, tidak jatuh pada saat kena sentuhan pada saat kita nanti melakukan perawatan. Dan kita sekaligus melakukan maintenance perawatan, kita mempruning daun-daun yang sudah tidak baik ya teman-teman semuanya. Ada beberapa daun yang sudah mengering, yang sudah saatnya untuk kita buang, kita pangkas atau pruning. Dan juga kita akan melakukan pruning massal. Jadi ada beberapa daun yang nanti akan kita buang, yang sekiranya memang daun tersebut sudah tidak sehat teman-teman ya, ada apa ya, semacam kutu yang bisa mengganggu. Ini penampilan daunnya sudah menguning teman-teman.
kita akan membuangnya, memangkas atau mempruningnya, sekaligus kita akan membersihkan sampai ke pangkal pelepah teman-teman. Hati-hati tetap untuk memangkas atau membuang pelepah yang sudah tua, yang sudah kering, memang agak sedikit lebih susah, lebih keras, makanya agak sedikit lama, memakan waktu. Tapi kalau untuk pelepah yang masih sehat, pelepah yang masih seger teman-teman ya, akan mudah sekali untuk kita lakukan proses pemotongan teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mau membuang atau mempruning daun sampai ke pangkal pelepah, usahakan pelepah-pelepah yang masih sehat, yang masih seger, yang mudah untuk kita potong tentunya. Ada sedikit kelemahan ya pada saat kita melakukan proses pemotongan di pelepah yang tua ya teman-teman semuanya. Kalau pisaunya terlalu tajam, agak sedikit susah, memang keras, dan kalau kita terlalu menekan juga bisa sampai menimbulkan kepotong sampai ke bagian dalam. Memang sedikit susah, memang harus pakai perasaan teman-teman ya. Pada saat kita melakukan perawatan, memotong atau memangkas pelepah, memang harus memakai perasaan supaya tidak sampai kepotong bagian tengahnya atau ke pelepah yang lain teman-teman. Apalagi kalau sampai memotong ke bagian tunas bagian dalam, sampai memotong tunas bagian dalam, itu akan mengakibatkan kefatalan dan bisa saja mengalami kematian apabila si tunas tidak sampai tumbuh lagi teman-teman. Ini ada beberapa daun yang sudah kita potong, yang sudah kita pangkas, dan ini juga nanti kita akan memangkasnya. Ini daun atau pelepahnya memang sudah meninggi dan memanjang teman-teman ya. Tadinya awalnya kita akan membuat atau membentuk bonsai kelapa ini daunnya melengkung, tapi kayaknya mungkin sedikit salah langkah. Daun melengkung tapi tidak begitu bagus, tidak cantik hasilnya, makanya kita akan melakukan perubahan gaya teman-teman ya. Kita akan melakukan perubahan gaya, yang tadinya menginginkan daun melengkung, sekarang saya ganti, kita akan memfokuskan bonsai kelapa daun kecil atau mini teman-teman. Jadi tidak langsung kita pangkas semuanya, pangkas ekstrim, tapi kita akan melakukan dengan tahapan-tahapan yang lebih aman. Kita masih menyisakan beberapa daun yang masih sehat supaya tetap aman, hidup sehat, dan sedikit demi sedikit melakukan proses penyayatan pelepah teman-teman, supaya tunas yang tumbuh nantinya itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi teman-teman. Ini semakin kita sayat teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang masih pemula, semakin kita sayat, semakin kita buka tunas bagian dalam untuk pelepah yang masih muda. Bagian dalam itu tunasnya masih sangat rentan patah teman-teman ya. Jadi harus lebih hati-hati. Semakin kita membuka atau menyayat bagian dalam, harus kita lebih hati-hati supaya tidak sampai patah teman-teman. Dan usahakan jangan memotong semuanya, harus ada pelepah yang kita jadikan penopang, pelepah yang tua yang kita jadikan penopang, yang kita jadikan sandaran bagi tunas yang masih mudah supaya tidak patah. Kita bisa mengikatnya menggunakan tali rafia ataupun tali yang lain. Jadi untuk penyayatan pun tidak sampai total ke semua daun atau ke semua pelepah daun teman-teman. Ini kita hentikan di proses ini karena agak sedikit berbahaya ya teman-teman ya. Kita coba sedikit demi sedikit membukanya, dan kita lihat memang masih sangat putih sekali dan sangat rentan sekali untuk patah teman-teman. Mudah-mudahan masih aman. Kita mencoba menyayat pelepah terakhir, mudah-mudahan aman.
Dan kita siapkan ya, kita siapkan tali rafianya untuk kita ikatkan. Lihat teman-teman semuanya, ini pelepahnya masih sangat mudah sekali ini teman-teman. Kalau kita lepas ini, kalau tangan saya lepas ini bisa patah teman-teman. Ini sudah ada tali rafianya, kita ikatkan supaya tunas yang masih muda itu tidak sampai patah. Kita ikatkan dengan pelepah yang tua teman-teman. Kita ikat dua bagian, di pangkal dan juga di tengah-tengah atau mendekati ujung ya, ujung pelepah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi bonsai kelapa yang lebih cantik dengan daun yang kecil, sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan apa yang saya programkan teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman semuanya setelah kita melakukan makeover dan maintenance ya tentunya. Untuk air masih sedikit dan akan kita tambahkan lagi supaya ikan gupinya lebih leluasa lagi. Kita akan tambahkan sampai ke batas sayatan di galon, sampai batas kedudukan bonsai kelapa. Dan ini dia setelah kita isi 3/4-nya, kurang lebih 3/4 bagian galon sudah kita isikan dan lebih bening tentunya. Mudah-mudahan ikan gupinya lebih leluasa dan bisa lebih banyak lagi setelah beranak pinak teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah kita lakukan dan sedikit kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saran, kritikan dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan saran dan kritikan teman-teman semuanya. Apabila dirasa bagus dan berkesan dan bermanfaat, silahkan share teman-teman semuanya ya, di share ke media sosial yang lainnya untuk dibagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ilmu tentang bonsai kelapa media air. Like, share, and subscribe teman-teman, masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan dan kesemangatan saya dalam membuat video-video saya selanjutnya. Dukungan teman-teman semuanya masih sangat saya butuhkan, dan terima kasih untuk supportnya selama ini, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Mudah-mudahan pertemanan kita bisa berlanjut sampai kapanpun. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.